Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon ya di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi up to date ya seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 1 ya kan. Untuk teman-teman yang tahap 1 ini sudah diseleksi kompetensi, dan untuk teman-teman yang tahap 2 itu tahap penyiapan dokumennya atau pendaftaran. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. 10 Desember hari ini ya, 2024 part 1. Ini artinya ini adalah video pertama di channelnya Kak Furkon. Seperti biasa Bapak Ibu ya, ini ada kabar terbaru di ayobandung.com. Lah ini sudah beberapa teman-teman kan memang sudah tes ya, tes seleksi kompetensi untuk P3K tahap 1. Di sini sudah mulai proses pengolahan nilai seleksi P3K 2024, ini sudah dimulai ya Bapak Ibu ya. Ini cara baru yang dipakai. Senin 9 Desember 2024 kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, di sini P3K itu terbagi menjadi dua tahap ya Bapak Ibu ya. Tahap 1 sama tahap 2. Nah, tahap 1 ini sudah berlangsung tesnya. Tes sudah berlangsung. Sehingga nanti kalau dalam tes nanti muncul nilai yang harus dianalisis, yang merupakan penentu teman-teman ini lolos atau tidak menjadi ASN P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi nanti sebelum nilai itu akan ada grade prioritas ya Bapak Ibu ya. Grade prioritas. Lah, teman-teman sebelum masuk ke analisis nilai nanti diprioritaskan dulu. Nah, kalau teman-teman kategorinya THK 2 itu ya hampir pasti ya dipastikan lolos. Ya kan kalau THK 2. Kalau di sini bawahnya itu ada honorer kategori masuk BKN ya kan, data BKN. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman posisinya THK 2 ya kan, THK 2. Kemudian saingannya itu honorer BKN, ya sudah dipastikan ya kan lolos menjadi ASN 2025 ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Langsung saja kita berlanjut ke informasinya. Ini ayobandung.com Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan seleksi P3K 2024 tahap 1 ini sudah memasuki masa pengolahan nilai ya, seleksi kompetensi. Tahapan ini berlangsung 7 hingga 23 Desember 2024. Nah, jadi nanti nilainya itu akan diolah Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti nilainya ini kan akan diperingkat ya. Nah, nanti di sini untungnya, ya untungnya di P3K 2024 ini tidak ada passing grade. Nah, jadi tidak ada. Jadi passing grade itu dihapus, ya kan, tidak ada PG. Jadi orientasinya itu hanya pada nilai dan prioritas saja. Ya, jadi nanti kalau teman-teman itu mendapat nilai terbaik dengan syarat, tapi ya saingannya itu bukan, misalkan teman-teman posisinya honorer BKN ya kan, yang terdaftar dalam database BKN. Nah, saingannya itu teman-teman sama prioritasnya, ya udah. Nah, dengan prioritasnya itu harus sama. Tapi kalau prioritas berbeda, ya beda lagi cerita ya kan. Prioritas sama, itu orientasinya langsung ke nilai. Tetapi kalau prioritas berbeda, harus dicek dulu prioritasnya. Kalau THK 2 itu didahulukan atau diperingkatkan yang atas daripada teman-teman yang selain THK 2. Seperti itu. Jadi berdoa saja teman-teman itu saingannya, ya kan, saingannya itu sama ya kan, saingan sama. Maksudnya terdiri dari prioritas yang sama. Misalkan sama-sama honorer database kategori BKN. Nah, masuk database BKN, entah itu sudah 2 tahun, 3 tahun nggak masalah ya kan. Yang penting minimal 2 tahun itu sama, itu langsung kita orientasinya pada nilai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dari sini proses ini menjadi bagian penting dalam menentukan kelulusan peserta. Nah, ini penting sekali karena itu tadi. Jadi prioritas didahulukan, baru habis itu dilihat nilainya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pendaftaran untuk seleksi tahap 1 ini sudah ditutup 20 Oktober kemarin ya. Seleksi ini ditujukan bagi pelamar prioritas tertentu. Nah, nanti di sini memang kategorinya yang pertama P1 atau bidan pendidik ya. Bidan pendidik. Bidan pendidik ini menduduki prioritas yang pertama. Kemudian di bawahnya ada THK 2.
Nah, kemudian ada non ASN lain yang terdaftar di database BKN. Ini untuk prioritas 1 ya kan, atau P3K tahap 1 ya. Nah, ini bidan pendidik ya kan, THK 2 non ASN dalam database BKN. Sementara yang non database BKN itu larinya ke tahap berapa? Tahap 2. Nah, kalau non database ya kan, non database ini larinya dia ke P3K tahap 2 ya, P3K 2. Nah, seperti itu. Yang pada saat ini masih berlangsung proses pendaftaran seperti itu. Dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penilaian ini tidak menggunakan passing grade. Ini perlu diwaspadai Bapak Ibu ya. Pelamar akan bersaing berdasarkan peringkat terbaik. Tetapi sebelum peringkat itu ada prioritas ya. Nah, sistem ini diharapkan menciptakan seleksi yang lebih adil bagi semua peserta. Jadi sebelum nilai itu ada prioritas dulu ya kan. Dilihat prioritasnya itu masuk mana. Prioritasnya itu masuk yang mana, baru nanti nilai seperti itu. Banyak yang tanya di channel Kak Furqan, apakah masa kerja itu berpengaruh Kak? Ya berpengaruh kalau nanti nilai sama. Kalau nilai nggak sama ya udah langsung dilihat prioritasnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nilai sama, jadi masa kerja itu berpengaruh itu jika nilainya sama. Ya kan terjadi, tapi ini jarang banget sih Bapak Ibu ya, karena nilai sama itu ya kemungkinannya kecil, ya ada kemungkinannya nanti nilai sama. Bahkan kalau nilai sama itu nggak langsung masa kerja Bapak Ibu ya, jadi dilihat urut ya kan, ada seleksi nilai kompetensinya gimana ya kan, seleksi kompetensi, kemudian manajerialnya gimana, dan sosial kulturalnya gimana, dan wawancara. Lah setelah itu baru masa kerja ya, melalui proses yang panjang baru dilihat masa kerjanya. Makanya di sini teman-teman berpendapat di channel Kak Furqan, wah ini nggak adil ya. Tapi sistemnya memang seperti itu. Jadi kita ikuti dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kalau dirasa kurang biasanya ada revisi di tes P3K selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, pemerintah itu berharap sistem ini dapat menjawab permasalahan terkait pengangkatan tenaga honorer. Setelah pengolahan nilai selesai, panitia seleksi nasional atau Panselnas akan menentukan hasil akhir. Nanti diumumkan Bapak Ibu ya. Jadi hasil akhir ini sudah fix ya kan, ini menentukan kelulusannya Bapak Ibu ya kan, lulus atau tidak ya kan, lulus atau TL, biasanya tabelnya kan seperti itu, L dan TL. TL ini bukan telah lulus ya, tidak lulus maksudnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Yang tidak lulus gimana Kak? Ya ikut lagi di P3K selanjutnya. Hasil akhir seleksi akan mempertimbangkan kebutuhan formasi di setiap instansi. Tujuannya apa sih? Untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Istilahnya ini ada pemetaan. Sesuai dengan daerahnya masing-masing ya. Ini ada pemetaan kebutuhan honorer sesuai daerah. Ini juga sangat penting untuk supaya penyebaran ASN itu menjadi merata Bapak Ibu ya. Nah, bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan seleksi kompetensi bagian penting dalam menentukan kualitas P3K tentunya. Nah, ternyata Bapak Ibu bisa perhatikan proses ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu menggunakan CAT. Yang mengukur kemampuan peserta secara menyeluruh. Seperti itu. Jadi prosesnya memang seperti itu ya. Proses pengolahan nilai itu nanti kita urutkan di prioritaskan dulu. Habis itu kalau nanti ada nilai yang sama, berarti baru kita lihat nilainya. Dan nilai di masing-masing poin sama lagi, berarti kita lihat masa kerja. Loh, masa kerjanya kok sama? Ini mustahil ya, ini jarang terjadi. Baru dilihat usia. Seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan ya, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Intinya tetap semangat menyiapkan diri menghadapi tes P3K dan semoga lolos ASN di tahun ini. Selamat semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.